Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita kembali dapat saling menyapa, saling meneguhkan. Dan di dalam persekutuan doa pada hari ini, kita akan memuji Tuhan. Satu lagu yang meneguhkan kita bahwa dalam setiap suka duka yang kita hadapi, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menemani, Tuhan meneguhkan karena itu janjinya kepada kita. Untuk itu kita akan memujikan satu lagu, Ku Percaya Janji. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang
Ya. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Aban, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang senantiasa menyertai di kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa jika pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami boleh melihat indahnya matahari, indahnya segarnya udara pagi Tuhan. Semua ini karena kemurahan dan kasih-Mu, dan kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini sebagian kecil kami dari anak-anak-Mu di GKJ Yeremia ada di dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa, semua ini bukan secara kebetulan, namun kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menuntun kepada kami masing-masing ya Bapa, untuk kami senantiasa rindu akan firman Tuhan, untuk kami mau terus mencari kebenaran yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Tuhan buka hati kami, untuk kami boleh bersama-sama terus belajar firman Tuhan. Dan biarlah Ibu Pendeta Aban yang sudah menyiapkan firman Tuhan akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sama sekali belum tergerak oleh persekutuan doa pada tiap hari Selasa pagi ini ya Bapak, kiranya Tuhan juga menyertai di dalam setiap kesibukannya, di dalam setiap aktivitasnya, dan terlebih Tuhan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menggerakkan hati saudara-saudara kami untuk boleh bersama-sama kami mau terus mencari Tuhan, mau terus mencari kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya firman ini yang menyertai, yang menuntun di setiap kehidupan kami, karena firman-Mu mengatakan bahwa firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati karena kami menggunakan media Zoom, berkati agar sinyal boleh berjalan lancar. Inilah doa permohonan ucap syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita pede ataupun sharing nantinya bagi kita yang di Zoom maupun nanti yang di rumah lewat YouTube bersama keluarga, kita pujikan lagu Sentuh Hatiku sebagai peneguh kita agar kita membuka hati dalam menerima firman Tuhan hari ini. Kita pujikan. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
Iya. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 9, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 9, ayatnya yang ke-7 sampai ke-15. Kita akan membaca bagian firman ini. Boleh kesediaan Bu Susi untuk membacakan buat kita semua. Ya. Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai 15. 15. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Iya. Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yang akan menjadi peneguh kita untuk bersekutu dalam doa dan sharing. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika membaca bagian ini yang menjadi salah satu bacaan dari harian sinode kita, ada 3 bacaan, tetapi ketika saya melihat 3 bacaannya, hakim-hakim ini yang paling menarik begitu ya. Yang paling menarik karena selama ini kita mungkin berpikir perumpamaan itu hanya ada di zaman Yesus begitu ya. Tetapi ini pun salah satu bagian kiasan atau perumpamaan yang dipakai oleh Yotam untuk memperingati orang-orang yang ada di Sikem. Yotam ini siapa? Yotam ini salah satu anak yang paling kecil, anak bungsu dari Gideon, ataupun nama lainnya di situ disebut Yerubaal begitu ya. Anak bungsu dari Gideon ataupun Yerubaal yang saat itu ketika umat sedang menyerukan untuk memiliki seorang pemimpin raja, tidak langsung oleh Allah begitu ya, tetapi punya raja seperti bangsa-bangsa lain, Gideon adalah orang yang memilih tidak mau begitu ya. Tetapi yang menarik dari salah satu anak Gideon ini, yaitu Abimelek, punya ambisi untuk menjadi seorang raja. Nah, karena ambisi ini, ia yang saat itu salah satu dari anak Gideon yang dari seorang gundik begitu ya, disebutkan dalam Alkitab kita, sehingga tidak punya banyak dukungan. Bahkan dari semua anak Gideon yang jumlahnya kata Alkitab kita 70, termasuk Yotam ini yang paling bungsu, bisa jadi dari semuanya bukan si Abimelek inilah yang menjadi pilihan utama begitu ya. Sepertinya kalau kita sering melihat atau pernah atau suka
menonton film-film tentang kerajaan, kita sering ditunjukkan memang untuk ambisi kuasa ini anak penerus dari yang seharusnya menjadi raja untuk dari seseorang saya Gideon tidak mau, maka anak-anaknya begitu ya, maka akan terjadi peperangan darah gitu ya. Nah, di dalam Alkitab kita hakim-hakim ini pun ditunjukkan bagaimana Abimelek yang karena ambisinya dia membunuh semua saudaranya. Tersisalah Yotam, anak bungsu. Nah, si anak bungsu ini dia menggambarkan sebuah perumpamaan bahwa hati-hati karena memilih Abimelek. Jadi gambarannya tadi kalau kita lihat kisahnya begitu ya, pohon-pohon dari yang pertama tadi apa saja Bapak Ibu? Ada pohon pertama yang diminta itu pohon zaitun. Iya, pohon zaitun. Lalu yang kedua pohon ara. Setelah pohon ara, pohon anggur. Nah, dari 3 itu Bapak Ibu terkasih, perhatikan respon mereka itu menarik loh, ilustrasi yang dibuat oleh Yotam. 3 pohon yang baik ini, dia bilang kalau nanti aku ke atas, melayang-layang dia menggambarkan jadi seorang raja di atas pohon-pohon begitu ya. Bagaimana bisa? Karena aku punya sesuatu yang itu selama ini untuk menghormati Allah dan melayani ataupun digunakan oleh manusia gitu ya. Artinya 3 pohon yang baik ini, kalau saya sebutnya pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur ini, dia bilang pada konteks saat itu yang memang orang ingin membuat raja seolah-olah jadi mematahkan kekuasaan Allah yang berdaulat begitu ya, yang seolah-olah udahlah yang penting raja bukan Allah gitu ya, konsep di balik permintaan itu begitu ya. Kita butuhnya yang real yang memimpin, bukan Allah yang tampaknya mungkin bagi orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kita maunya yang real yang memimpin kita, bukan Allah yang memimpin begitu ya. Sehingga pohon-pohon ini berkata bagaimana bisa, padahal selama ini aku ini menghormati Allah, aku ini melayani manusia gitu ya. Sehingga mereka tetap menempatkan bahwa Allah lah yang nomor 1. Sehingga mereka tidak mau untuk dijadikan raja. Lalu yang terakhir, ilustrasi yang dipakai oleh Yotam, semak duri. Ya, dari kata-kata semak durinya saja kita sudah tahu ya Bapak Ibu terkasih ya, semak duri di mana-mana rasanya kalaupun berguna nggak juga, dibilang nggak, pokoknya selalu pasti disingkirkan karena tanaman bisa mati kalaupun misalnya ada semak duri di sekitar, kalau kita injak juga kita terluka begitu ya. Untuk melindungi pun tapi melindungi dalam arti tidak juga selamanya, karena seperti kiasan yang dipakai oleh Yotam, dia memang melindungi dari mungkin si hewan-hewan atau apa gitu ya, tetapi ketika ada api datang dia juga membakar cepat semua isi yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang mau dia jadi raja ini tampaknya melindungi, tetapi juga sekaligus dia mampu menghanguskan semua pohon ataupun hal-hal di sekitarnya, seperti gambaran yang ditahukan oleh Alkitab kita. Abimelek yang mau jadi raja ini dengan mudahnya mampu membunuh 69 saudaranya. Jadi ini salah satu peringatan yang tetap diberikan Yotam untuk hati-hati menjadikan Abimelek sebagai seorang raja. Dan prakteknya ataupun realitanya dalam kisah Alkitab kita memang pada akhirnya Abimelek tidak menjadi raja yang baik begitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar, kita diteguhkan begitu ya. Yang pertama, apapun itu dalam kehidupan kita, sekalipun siapapun presidennya, siapapun mungkin konteks gereja pendetanya, dalam konteks di pekerjaan bosnya, atau dalam konteks pelayanan di masyarakat, ketuanya kan, entah ketua RT, ketua apa, macam-macam ya Bapak Ibu terkasih, kita harus mengingat bahwa tetap yang berotoritas, yang berkuasa atas hidup kita itu tetap adalah Allah. Tidak ada yang mampu menggantikannya. Dialah tetap Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekalipun manusiawi kita yang berpikir kita mau
pemimpin yang benar-benar luar biasa, kita bilang gitu ya. Tetapi sekalipun yang paling luar biasa, sekalipun sekelas Raja Daud, Salomo, dan sebagainya, tetap Allah lah yang menjadi pemimpin utama dalam hidup kita. Ini yang pertama, yang sebenarnya dari kisah ilustrasi hari ini ingin meneguhkan kita. Pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, mereka menempatkan penghormatan utama mereka kepada Allah. Yang kedua, kita diteguhkan mungkin dalam waktu ke depan, karena kita tahu sendiri tahun 2024 tampaknya sih 2 tahun lagi ya, betul ya Pak Pri ya, dan Bu Ratna yang mungkin hobi mengikuti perpolitikan, mungkin bapak-bapak biasanya begitu ya. Tampaknya sih 2 tahun lagi, tapi suara kehebohan itu kan sudah mulai terdengar, sudah mulai muncul, sudah mulai ada orang-orang yang terlihat ambisi ataupun yang tidak, begitu ya. Ini menjadi peneguh juga buat kita bahwa melihat seorang pemimpin ataupun seseorang yang memang dia baik dalam arti tetap terukur sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu, maka yang paling utama adalah orang ini benar-benar memang menempatkan Allah dan manusia sebagai sesuatu yang berharga, yang dihargai, dihormati. Allah yang utama bagi dia, manusia dia manusiakan. Jadi ini yang menarik tampaknya dari firman kita hari ini, bahwa berbicara mencari pemimpin, orang itu harus memang menghormati Allah dan memanusiakan manusia, begitu ya. Karena dari ilustrasi yang diberikan Yotam tadi, ini menarik bahwa mereka yang tidak mau menjadi raja yang diminta oleh pohon-pohon lain, mereka menempatkan Allah dan tahu dia punya bagian adalah melayani manusia dengan apa yang ada padanya. Jadi ini yang kedua, yang meneguhkan kita bahwa di suasana yang tampaknya 2 tahun lagi, ataupun dimanapun mungkin berbicara tentang pemimpin, ini menjadi ukuran kita bahwa Allah yang utama bagi setiap kita, Allah yang menjadi penuntun kita, dan manusia di sekitar kita, kita layani dengan memanusiakan manusia. Dan ini bukan hanya bicara tentang pemimpin dalam rangka presiden yang 2 tahun lagi, tetapi untuk kita pribadi, lepas pribadi. Ketika kita seorang majelis, ketika saya seorang pendeta, ketika kita seorang bapak, atau bahkan pemimpin bagi diri kita sendiri. Apakah kita menempatkan Allah sebagai Allah yang berdaulat, yang kita hormati, Allah yang menuntun kita, atau sebaliknya kita yang justru sebagai Allah atas diri kita sendiri, atas orang lain, bukan Allah itu sendiri yang menuntun kita. Ini menjadi refleksi buat kita. Lalu yang kedua, apakah kita dalam berbicara sebagai pemimpin dimanapun kita berada, kita memanusiakan yang lain. Karena itu menjadi salah satu ukuran untuk kita mengasihi dan menempatkan orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan melalui Hakim-Hakim 9, bacaan kita ayat 7-15, untuk terus menempatkan Allah sebagai pemimpin sejati kita. Dan juga kita harus selalu berhikmat dalam memilih pemimpin, juga kita pun sebagai pemimpin, kita harus terus menghormati Allah dan mengasihi manusia di sekitar kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Semoga kita bisa terus diteguhkan. Selamat saling mendoakan buat jemaat yang dari rumah ataupun bersama keluarga. Kami yang di Zoom akan saling sharing dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.